Halo guys, kalian tahu tokoh ini nggak? Yang ini. Yang ini loh. Yang ini. Tahu nggak? Oke, benar banget. Beliau adalah Bapak Nadiem Anwar Makarim yang merupakan seorang pengusaha berkebangsaan Indonesia yang sekarang menjadi Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi Republik Indonesia. Sedikit tentang Pak Nadiem, beliau lahir di Singapura pada tanggal 4 Juli 1984. Beliau pernah berkuliah di Brown University hingga Harvard dan mendapatkan gelar Master Business Administration. Sepak terjangnya di dunia bisnis sudah tidak diragukan lagi hingga beliau dapat menciptakan Gojek yang kini sudah menjadi salah satu dari 19 dekakorn di dunia dengan valuasi mencapai 10 US dollar. Dengan menciptakan Gojek, Pak Nadiem sudah meraup berbagai penghargaan di seluruh dunia. Dari penghargaan Straits Times Agent of the Year 2016 hingga ke penghargaan Nikkei Asia Prize ke-24. Setelah macam-macam kesuksesan yang telah diraih, beliau akhirnya dipercaya menjadi Menteri Ristekdikbud Indonesia. Dan kami semua mengidolakan Pak Nadiem ini karena beliau selalu menerapkan nilai-nilai berakhlak. Beliau menghimbau kepada pegawainya untuk selalu memberikan pelayanan prima karena mengetahui keinginan masyarakat itu dari waktu ke waktu akan semakin meningkat dan semakin ingin lebih baik. Karena selalu berorientasi pada pelayanan, Bapak Nadiem memperoleh penghargaan Adicita Sewaka Pertiwi sebagai pembina pelayanan publik prima dari Menteri Pan-RB. Nadiem Makarim merupakan sosok yang berakuntabilitas. Beliau pernah mengatakan bahwa fokus Kemendikbud adalah kemerdekaan akses untuk mendapatkan pendidikan tanpa terhalang pembiayaan. Untuk itu, beliau telah mengalokasikan anggaran sebesar 38,17 triliun rupiah untuk membiayai pendidikan di Indonesia melalui berbagai macam program, seperti program Indonesia Pintar, kemudian ada Kartu Indonesia Pintar, serta tunjangan profesi guru. Nadiem Makarim juga merupakan sosok yang kompeten. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas di United World College of Southeast Asia di Singapura, beliau melanjutkan pendidikannya di Brown University, Amerika Serikat, dan kemudian beliau memperoleh gelar Bachelor of Arts. Belum cukup sampai di situ, karena merasa ilmu yang dimiliki belum masih kurang, beliau kemudian melanjutkan pendidikannya di Harvard Business School dan kemudian memperoleh gelar Master of Business Administration. Selanjutnya bahwa Pak Nadiem Makarim atau Mas Menteri ini pernah mengatakan di dalam acara Sarasehan Nasional Indonesia terkait alasan mengapa beliau mau menjadi anggota Kabinet Indonesia Maju khususnya sebagai Menteri Pendidikan Indonesia. Beliau merasa saat ini masih ada penjajahan di dalam negeri ini, baik itu berupa diskriminasi maupun intoleransi. Oleh karena itu, Pak Nadiem terdorong untuk memitigasi permasalahan atau penjajahan ini. Nah, dari sinilah dapat dikatakan bahwa Pak Nadiem telah memiliki atau menerapkan nilai dasar loyal yang dimana ia memiliki dedikasi tinggi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Pak Nadiem Makarim atau Mas Menteri ini pernah mengatakan bahwa dikelilingi banyak orang yang memiliki cara pandang yang berbeda itu sangat bermanfaat bagimu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa lingkungan sekitar yang terdiri dari banyak orang dengan perbedaan latar belakang, ras, suku, karakter, ataupun budaya itu bisa menjadi sebuah hal yang positif. Perbedaan cara pandang bisa juga memberikan manfaat untuk kita semua dalam melakukan sebuah inovasi. Sikap adaptif Pak Nadiem Makarim terlihat pada terobosan program Merdeka Belajar yang hadir karena kesadaran akan situasi pembelajaran yang masih butuh banyak peningkatan dan dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Beberapa terobosan tersebut adalah mengganti ujian berbasis mata pelajaran dengan asesmen nasional, kurikulum yang dapat diimplementasikan secara sukarela, penerimaan mahasiswa baru dengan menghapus tes berbasis mata pelajaran, peningkatan kompetensi guru, dan pemanfaatan teknologi di bidang pendidikan. Sikap kolaboratif Pak Nadiem Makarim terlihat pada pertemuan pertama Kelompok Kerja Pendidikan atau Education Working Group G20 tahun 2022 yang berlangsung sejak 16 hingga 18 Maret tahun 2022 di Yogyakarta, di mana Pak Nadiem Makarim mengatakan bahwa pandemi COVID-19 membuat kita sadar akan tantangan sistem pendidikan yang sedang dihadapi saat ini, dan pandemi COVID-19 semakin mengganggu sistem pendidikan secara global dan memengaruhi ratusan juta anak di seluruh dunia. Kelompok Kerja Pendidikan G20 tahun ini dimanfaatkan Kemendikbud Ristek sebagai momentum untuk memimpin penguatan kolaborasi yang telah dilakukan selama 2 tahun terakhir. Hal ini selaras dengan tema G20 tahun 2022 berupa Recover Together, Recover Stronger.